Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Baru kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulanya, silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan klik kanan dan kita akan jalankan Apache-nya. Kita akan start. Kita akan coba jalankan untuk localhost-nya. Oke, localhost-nya sudah jalan ya. Kita akan buka terminalnya. Kita akan masuk ke directory PHP tutorial. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke 03 operator. Oke, kita akan buka Visual Studio Code-nya atau Code Insider ya. Nah, sama aja. Oke, ini tampilannya. Nah, materi kita akan buka lagi pengantarnya ya. Materi kita kali ini terkait dengan operator logika. Nah, operator logika itu kan ada AND, ada OR, ada NOT ya. Nah, itu kita pelajari di sesi kali ini. Yang pertama yang kita pelajari terkait dengan operator AND. Operator AND menerima dua operan dengan mengembalikan true jika semua operan tersebut benar. Selainnya akan bernilai false. Kalau secara eh, bagan seperti ini ya. Nah, jika dia true, ketemu dengan true, maka hasilnya true. Tapi kalau misalkan salah satunya ada yang false, maka dia hasilnya adalah false. Ini kalau misalkan teman-teman belajar logika matematika, nah seperti ini ya. Nah, kita akan coba buat untuk contohnya ya. Kita akan buat sebuah file namanya logika misalkan .php seperti ini ya. Nah, di sini kita akan buka tag PHP-nya. Kita akan buat contoh yang pertama terkait dengan operator n. Nah, operator n. Misalkan saya memiliki sebuah variabel di sini price ini 100. Kemudian saya memiliki quantity ini isinya misalkan 5 seperti ini. Nah, kita akan menghitung diskon. Diskon ini ketentuannya misalkan yang kuantitinya itu lebih besar dari 3. Nah, ini harus dua-duanya terpenuhi baru dia akan mendapatkan diskon, dan belanjanya ini berarti price-nya ya yang dibeli ini lebih dari 99 harganya. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi. Jika kedua-duanya terpenuhi, maka kita akan mendapatkan true. Kita coba vardam diskonnya ya. Oke. Kita save. Nah, kita akan coba untuk buka di sini PHP tutorial, kemudian 03 operator. Nah, kita akan buka yang logika. Ya, kita mendapatkan true. Nah, jika nilai ininya kita ubah, misalkan kita ubah ini jadi 2 untuk kuantitinya, dia beli 2 yang harganya 99, artinya tidak terpenuhi ya salah satunya. Maka ini harusnya berubah jadi false. Nah, itu ya contoh operasi AND. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi bernilai true, maka dia baru akan menghasilkan true. Jika selainnya ada salah satunya yang false ataupun kedua-duanya false, maka hasilnya adalah false atau tidak ya. Contohnya ini kita misalkan diskon. Misalkan syarat diskon kita harus membeli lebih dari 3 yang harga barangnya adalah 99. Ketika kedua-duanya terpenuhi baru kita akan mendapatkan diskonnya. Tapi kalau misalkan hanya terpenuhi salah satu ataupun tidak terpenuhi kedua-duanya, maka kita tidak akan mendapatkan diskon. Itu contohnya seperti itu. Nah, di dalam operasi N juga ada yang namanya arus pendek. Arus pendek ini adalah operasi yang tidak dicek karena dianggapnya itu sudah hasilnya sudah ditentukan. Ini hubungan arus pendek kalau istilah bahasa Indonesianya ya. Nah, misalkan saya memiliki sebuah variabel, kita langsung contohkan ya. Nah, misalkan kita memiliki kita akan debug ini hasilnya
false, kita debugnya false. Nah, kemudian di sini kita akan gabungkan debug nn, misalkan kita akan print sebuah teks, misalkan di sini php and operator demo. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan tutup dengan titik koma, kita save. Nah, ini kalau misalnya kita refresh, ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, kalau misalkan ini kita ganti dengan true, nah dia akan mengevaluasi keduanya, karena kan kalau misalkan operasi AND, kalau misalkan kedua-duanya true, dia menghasilkan true. Kalau di sini sudah ketahuan true, berarti dia harus ngecek yang keduanya. Tapi kalau misalkan di awal ini udah false, dia tidak perlu lagi ngecek yang keduanya karena sudah pasti hasilnya false. Itu kalau misalkan operasi AND ya. Kalau misalkan kita refresh, nah di sini akan muncul PHP demonya ya. Nah, karena dia mengevaluasi yang keduanya. Tapi kalau misalkan ini kita bikin false, nah kita bikin, oh salah saya, false. Nah, seperti ini kita save, maka ini hilang karena dia tidak mengevaluasi untuk yang keduanya. Itu yang disebut dengan arus pendek di operasi AND ya. Jadi dia akan menghiraukan operasi yang keduanya karena di sini sudah ketemu yang tipe satunya atau operan satunya ini udah false, jadi udah pasti hasilnya false. Ini tidak perlu dilihat. Oke, itu contoh arus pendek di operasi AND. Nah, kita juga bisa menggunakan operasi OR. Nah, operasi OR itu disimbolkan dengan ini ya. Nah, kalau tadi N disimbolkan dengan N2, nah ini dengan simbol kayak pagar lah. Kalau garis 2 seperti ini. Ini yang di atasnya enter itu ya. Nah, ini simbol untuk operasi OR ataupun kita menggunakan OR. Nanti kita contohkan perbedaannya ya antara menggunakan OR ini atau menggunakan operasi ini. Oke. Kita akan kasih judul dulu, ini operator OR, misalkan seperti ini ya. Nah, operator OR kita akan kasih dulu pembatas, kita akan echo sebuah break line. Nah, misalkan saya memiliki sebuah variabel expirednya misalkan true. Nah, kemudian kita akan membuat variabel misalkan, nah kita akan isi dengan false. Nah, kemudian kita akan operasikan di sini dengan clear catch. Nah, clear catch sama dengan kita akan ambil expired dengan operasi ini ya. Nah, seperti ini. Kita akan vardam, kita ambil catch, kita akan echo PR, kita save. Nah, ini ada true kemudian false. Nah, untuk operasi OR, jika salah satunya bernilai true, maka dia akan menghasilkan true. Lihat ini true, maka hasilnya true. Kemudian true false hasilnya true, kemudian false true hasilnya true. Jika kedua-duanya salah, baru dia menghasilkan salah. Ini yang harus teman-teman ingat ya. Nah, kalau misalkan operasi AND ini kedua-duanya harus true baru menghasilkan true. Tapi kalau atau, jadi kalau misalkan salah satunya ada yang true, dia akan bernilai true. Ya. Nah, kita akan langsung ke contoh, balik lagi ke sini ya. Nah, sudah kita BR, kita akan refresh. Hasilnya adalah true. Nah, kenapa? Karena salah satunya ada yang true. Ini expirednya true, ini false. Walaupun ini false karena salah satunya ada yang true, maka dia hasilnya adalah true. Itu untuk operasi OR. Nah, ataupun misalkan kita dengan kedua-duanya false ya, contohnya misalkan ini kita akan duplikat, nggak usah duplikat ya, kita langsung aja di sini. Kalau kedua-duanya false, maka dia baru akan menghasilkan false. Tuh.
Tapi kalau misalkan ini kita tukar, ini misalkan jadi true, maka jadinya true. Kalau ada salah satunya true, tuh dia jadinya true. Oke, itu untuk operasi OR. Nah, di dalam operasi OR juga ada yang namanya arus sirkuit, short circuit ya. Nah, kalau di operasi OR, misalkan kita langsung contohkan ya. Ini saya buat breakline dulu untuk pemisah. Nah, misalkan saya buat sebuah function connect to DB. Connect to DB. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sininya kita akan returnkan false seperti ini. Nah, kita akan cek di sini. Nah, misalkan kita akan buat sebuah variabel result. Nah, result ini kita akan oh, jangan result, langsung aja ya. Kita akan ambil connect DB aja di sini. Connect to DB. Nah, kemudian di sini kita operasi atau di. Nah, ini kita akan save. Nah, operasi OR kalau misalkan salah satunya ini false, dia akan dicek yang keduanya. Kalau yang tadi kan operasi AND, kalau sudah menemukan yang pertamanya sudah false, itu tidak dicek lagi yang kedua karena sudah dianggapnya kalau misalkan yang awalnya sudah pasti, yang keduanya tidak perlu dicek lagi. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, nah ini database valid connection ya, dia akan ngecek yang keduanya karena ini false. Nah, kalau misalkan ini saya ganti dengan true, kita save, nah maka dia tidak ngecek lagi yang keduanya karena kalau misalkan operasi OR, kalau sudah ketemu salah satunya ada yang true, sudah pasti hasilnya true, tidak perlu dicek lagi yang keduanya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan salah satunya sudah true, tidak perlu, ketika ini udah ketemu true kan, nah dia tidak perlu ngecek lagi yang kedua karena sudah pasti outputnya adalah true ya. Jadi itu short circuit di operasi OR ya. Nah kemudian kita juga bisa operasikan dengan langsung seperti operasi logika langsung, OR dengan OR, atau true false langsung dioperasikan ya, atau kalau di istilah programming disebutnya gotcha. Nah, misalkan saya memiliki sebuah variabel namanya result. Nah, result ini hasil dari operasi false dengan true. Tadi kan kita sudah pelajari ya, untuk operatornya kita memiliki dua ya, bisa dengan simbol ini ataupun dengan OR. Nah, kita coba dengan menggunakan OR ini. Nah, ini kalau misalkan seperti ini ada yang namanya prioritas untuk operasi. Nah, kalau misalkan seperti ini, si PHP akan memprioritaskan yang sama dengan dulu sebelum dia mengoperasikan dengan OR. Nah, kita nanti lihat ya untuk lebih terlihatnya. Ini kalau misalkan kita lihat, harusnya kan false atau true, ini hasilnya true, tapi ini jadinya bukan. Kita refresh tuh hasilnya false ya, hasilnya false padahal kita operasikan ini dengan true. Jadi seolah-olah seperti ini ya kalau misalkan kita operasikan. Ini saya kasih break line, ini kita akan duplicate dan kita geser. Nah, ini seperti operasinya kita kurung, kemudian kita tutup di sini. Jadi dia mengutamakan yang operasi sama dengan dulu sebelum dia menggunakan OR. Jadi kalau misalkan kita save, ini hasilnya sama ya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan operasi OR. Jadi hati-hati ya.
kalau teman-teman menggunakan operator OR dengan simbol OR ini, karena akan berbeda dengan yang simbol ini. Kita nanti bandingkan bedanya. Nah, untuk menghasilkan operasi yang benar, nah teman-teman gunakan kurung ini sebagai pembatas untuk si PHP bisa mengetahui mana dulu yang harus dioperasikan. Nah, ini bisa kita duplikat lagi. Nah, kita akan geser ke bawah. Nah, ini kita taruh di bagian yang sini. Kita kasih di sini supaya si PHP tahu bahwa nilai result ini harus dihitung dulu antara dua operasi ini. Nah, gitu ya. Kita save. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang hasilnya jadi true. Karena dia mengoperasikan false dengan true, false or true, maka hasilnya adalah true. Jadi salah satu ada yang true, dia true. Ini hasilnya true. Nah, keinginan kita adalah seperti ini. Namun sebenarnya di PHP sudah menyediakan untuk menggunakan operasi dengan simbol ini. Kayak pagar ya. Nah, misalkan kita akan echo. Nah, kalau misalkan dengan operasi yang tadi kita akan result misalkan ya sama dengan false. Nah, kita gunakan simbol ini true. Nah, ini kalau misalnya kita vardam ini salah ya, false. Nah, seperti ini. Kita save ini tanpa menggunakan kurung pembatas ya. Nah, ini harusnya sudah menjadi true. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk menggunakan simbol operatornya. Kalau saya sih lebih sering, saya jarang menggunakan yang ini. Saya selalu menggunakan yang simbol ini. Itu pribadi saya sendiri ya. Oke, itu untuk operasi OR. Nah, selain itu kita juga memiliki operasi NOT. Nah, operasi NOT berbeda dengan operasi AND dan operasi OR. Operasi NOT adalah operator logika yang hanya membutuhkan satu operan. Nah, kalau yang tadi kan kita harus ada dua ya, yang dibandingkan antara satu dan keduanya. Nah, kalau NOT ini hanya satu operan. Cara penulisannya seperti ini, bisa menggunakan simbol tanda seru, artinya ini not atau tidak kebalikan lah kalau istilah saya ya. Jadi hasilnya akan selalu berbalik dengan nilai sebelumnya. Misalkan sebelumnya true, kita buat tanda seru, berarti dia akan kebalikannya, hasilnya false. Kalau false akan jadi true. Nah, ini untuk gampangnya sih seperti itu. Jadi yang teman-teman ingat, kalau operasi not ini selalu kebalikannya. Nah, gitu aja. Nah, kita akan coba ya. Operator not misalkan ya. Kita akan kasih dia pembatas dulu. Misalkan saya memiliki sebuah variabel di sini prioritas. Prioritasnya misalkan 5. Kemudian kita akan vardam. Ini misalkan tanda seru prioritas. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau misalkan angka 5 ini secara default dia akan terbaca sebagai true ya. Kalau 0 dia akan terbaca sebagai false. Maka ini harusnya kebalikan dari true, maka hasilnya adalah false. Kita lihat ya. Nah, hasilnya adalah false karena nilai kita di sini 5. 5 ini kalau misalkan kita cetak, ini hasilnya adalah true ini. Ini 5. Kalau misalkan ini kita ganti dengan 0, ini kan di 0 itu adalah false. Kalau misalkan kita kebalikannya, berarti ini jadi bernilai true. Kita lihat tuh, dia jadi bernilai true. Nah, kalau selain 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, misalkan 10 ini adalah bernilai true. Ini sudah pernah kita pelajari di video awal-awal ya terkait dengan variabel. Oke, buat teman-teman yang memang belum mengetahuinya, silahkan cek dulu di channel ini terkait dengan variabel. Oke, untuk tutorial kali ini kita telah mempelajari 3 buah operator, yaitu operator AND, operator OR, dan operator NOT. Dan ketiga operator itu sudah kita jelaskan dan kita contohkan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.